Silakan Pak Dino di-unmute terlebih dahulu. Oke, baru-baru saja ya kita RRT menyelesaikan sidang two sessions ya. NPC juga ditutup hari ini pagi ini dan salah satu keputusan penting dari Presiden Xi Jinping adalah melanjutkan pembangunan RRT yang berkualitas dan berteknologi tinggi. Artinya RRT sudah tidak lagi memanufaktur atau menghasilkan kuantitas, tapi mereka akan mulai fokus pada kualitas produk yang berteknologi tinggi berdasarkan riset dan development untuk meningkatkan kualitinya pembangunan di RRT. Menurut hemat kami ini juga menarik untuk Indonesia dalami karena dengan kita bekerja sama dengan RRT maka ini juga bisa meningkatkan kualitas pembangunannya kita juga. Dan di sini itu salah satu aja peluang itu nanti juga akan membuka ke transfer teknologi, itu juga membuka kepada pendidikan, kualitas SDM kita, dan juga people to people contact. Memang saat ini engine dari hubungan bilateral kita dalam bahasanya Pak Dubes Johari, engine-nya di sini adalah di bidang ekonomi. Tapi fondasi anchor-nya di sini adalah people to people, karena dengan adanya people to people ini maka hubungan ini menjadi lebih stabil, disertai juga dengan stabilitas pada hubungan antar pemerintah maupun kepala negara. Dan seperti itulah mungkin gambaran yang disampaikan sama Pak Dubes Johari Oratmangun. Oke, saya akan ke Pak Yose. Apa nih artinya Pak dengan tadi yang dikatakan Pak Dino dengan fokus berkualitas dan juga berteknologi tinggi, seperti apa nantinya terhadap misalkan proyek-proyek di tanah air yang sudah existing begitu kerjasama misalkan terkait dengan proyek KCIC misalkan yang hingga saat ini berlangsung? Oke, mungkin begini ya. Seperti tadi saya katakan bahwa terpilihnya Presiden Xi Jinping ini sebenarnya menggaransi bahwa kebijakan-kebijakannya akan terus berlanjut. Tetapi sayangnya memang Cina itu sendiri harus berubah karena berbagai permasalahan-permasalahan baik yang itu tadi kita sudah sebutkan dari eksternalnya ataupun dari internal Cina sendiri. Seperti kita ketahui perekonomian Cina yang sekarang ini mungkin agak berbeda dengan perekonomian Cina sekitar 5 tahun yang lalu, di mana pada saat itu Cina memang sangat intensif sekali untuk berekspansi ke luar negeri dalam arti kata memberikan pinjaman ataupun juga berinvestasi. Ke depan-depan kita mungkin akan melihat Cina sebagai sesuatu yang berbeda karena kemampuan dari perekonomian Cina sendiri sudah mulai agak mengalami penurunan dengan pertumbuhan ekonomi yang misalkan hanya berkisar pada 5% saja. Ini mungkin yang disebutkan juga oleh Presiden Xi Jinping sebagai pertumbuhan yang berkualitas. Jadi lebih kecil, lebih rendah, tetapi memang berkualitas. Oleh karena itu juga tentunya fokusnya bukan lagi pada pertumbuhan, bukan lagi pada hubungan ekonomi seperti yang Pak Dino katakan, tetapi lebih kepada people to people. Nah, untuk ini saya pikir kita juga harus merubah strategi kita terhadap Tiongkok, terhadap Cina ini karena kalau dulu-dulu kita mengharapkan bahwa akan ada banyak datangnya dana dari Tiongkok, ke depan-depan mungkin strateginya akan berubah. Strateginya mungkin akan lebih banyak ditekankan kepada diplomasi ekonomi yang sifatnya lebih soft, ya, yang sifatnya pertukaran pembelajaran, pertukaran teknologi dan lain-lain dibandingkan dengan hard cash yang dibawa untuk pembangunan infrastruktur. Jadi Indonesia juga harus bersiap-siap untuk perubahan tersebut dan kita juga harus merubah strategi kita. Karena memang kalau dulu-dulu walaupun investasi Cina itu banyak datang ke Indonesia, paling tidak selama 5-7 tahun belakangan ini, itu kebanyakan datangnya karena ingin mensecure supply chain dari natural resources yang mereka butuhkan, sumber daya alam yang mereka butuhkan. 40% misalnya itu sangat terkait dengan sumber daya alam.
termasuk juga pembangunan smelter. Tetapi ke depan-depan mudah-mudahan ini memang akan berubah karena seperti yang tadi dikatakan bahwa ada keinginan untuk merubah kualitas dari pertumbuhan ekonomi ataupun pembangunan ekonomi yang ada di Cina, termasuk juga dengan partner-partnernya.